Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Julianti, NIM C1K018021. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas parasit dan penyakit ikan. Dan saya akan membahas tentang bakteri dan jamur. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Bakteri menginfeksi organisme lain, lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Jadi, bakteri pertama yang kita bahas adalah Bacterial Kidney Disease atau BKD. Penyebabnya yaitu Renibacterium salmoninarium. Nah, karakteristik dari bakteri ini yaitu hidup di air tawar atau air laut dengan suhu optimal antara 150 sampai 180 derajat Celcius. Yang kedua, menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai pada umur ikan yaitu 6 sampai 12 bulan. Gejala klinisnya yaitu ikan terlihat lesu, mata menonjol, insang terlihat pucat karena anemia, pendarahan di sekitar anus dan otot, perut kembung, sisik berdiri, hemoragi, dan abses di beberapa bagian tubuh, serta warna yang berubah menjadi kehitam-hitaman. Kedua, bakteri Early Mortality Syndrome atau IMS. Penyebabnya Unique strain of Vibrio parahemolyticus. Nah, gejala klinisnya yaitu warna hepatopankreas pucat keputih-putihan. Kedua, hepatopankreas mengecil atau mengkerut. Yang ketiga, cangkang lunak dan usus kosong. Adanya bintik atau strip hitam pada hepatopankreas. Hepatopankreas tidak mudah hancur atau kenyal, serta sulit pecah bila dijepit 2 jari, serta kematian massal 40-100% dalam 4 hari. Ketiga, Edwards Seleucus empysematous putrefactive disease of catfish atau IPDC. Penyebabnya Edwardsiella tarda, dan gejala klinisnya yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Kemudian luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung, dan apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Secara cepat luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran, dan ikan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata ke seluruh tubuh. Kemudian, ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang, dan serta bintik atau nodul putih mungkin terjadi pada ginjal, hati, limpa, dan insang. Enteric Red Mouth Disease atau ERMD. Penyebabnya Yersinia rukeri, dan gejala klinisnya hemoragi pada jaringan subkutan, warna kulit menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah, kehilangan keseimbangan renang, kesulitan bernapas, dan perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam dan peradangan pada sisiknya. Yang kelima, Enteric septicemia of catfish atau ESC. Penyebabnya yaitu Edwardsiella ictaluri. Gejala klinisnya menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak. Yang kedua, menyebabkan radang granulomatous. Yang ketiga, meningoencephalitis, menyebabkan perilaku abnormal. Kemudian lesu dan berenang tidak beraturan, bengkak berkembang di bagian belakang kepala dan mengikis jaringan ikat di bagian ini, dan pembekakan ulcer ini terjadi sampai ke otak atau lubang di kepala.
Yang keenam ada fish tuberculosis. Penyebabnya yaitu dari keluarga Mycobacterium. Jadi mycobacteriosis adalah penyakit subakut dan kronik yang ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini umumnya terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Gejala klinisnya yaitu ikan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, lesu dan kurus. Kemudian dia memisahkan diri dari yang lain dan mencari lubang untuk bersembunyi. Nah, selain itu ada lesi di kulit, ulcer, dan hemoragi. Dia juga mengalami eksoptalmos, pembesaran perut, lordosis, kerdil, dan insangnya pucat. Yang ketujuh ada furunculosis carp erythrodermatitis. Penyebabnya Aeromonas salmonicida. Jadi gejala klinisnya yaitu terdapat lesi secara subkutan dengan pembengkakan menyebabkan furunculosis. Yang kedua, pembengkakan menjadi luka terbuka berisi nanah, darah dan jaringan yang rusak di tengah luka membentuk cekungan. Kemudian hemoragi pada dasar sirip dan sirip dorsal geripis. Mata menonjol, warna tubuh menjadi gelap. Kemudian serangan furunculosis ini perakut dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi pada budidaya. Kemudian yang ke-10 ada Pasteurellosis pseudotuberculosis. Penyebabnya Pasteurella piscicida. Nah, gejala klinisnya itu kemerah-merahan pada operkulum, pembesaran organ limpa, insangnya pucat, badan ikan menjadi gelap, sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan sirip, pembengkakan limpa, nekrosis pada limpa dan ginjal, dan tidak diikuti inflamasi. Yang ke-11 red spot disease. Penyebabnya Pseudomonas aguilis septica. Gejala klinisnya yaitu terdapat bercak hemoragi pada lapisan subepidermal rahang, di kepala bagian bawah dan pada sepanjang tubuh bagian bawah. Kemudian terdapat hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulum. Selain itu terdapat petechiae pada usus dan liver membesar. Yang ke-12 ada Streptococcus agalactiae. Penyebab utamanya yaitu Streptococcus agalactiae. Gejala klinisnya yaitu dia berenang lemah di dasar, respon terhadap pakannya lemah, kemudian berenangnya whirling atau menggelapar, tubuhnya membentuk huruf C, dan bukaan operkulum menjadi lebih cepat sehingga dia menjadi clear operculum dan warna tubuh menjadi gelap. Pada kasus kronis ikan mengalami eksoptalmia. Dan yang ke-13 ada Streptococcus iniae. Penyebab utamanya Streptococcus iniae. Gejala klinisnya yaitu gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur, petechiae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor. Kemudian eksoptalmia baik hanya sebelah maupun kedua matanya. Dan pembengkakan rongga perut karena terisi ascites. Kemudian ikan menjadi lemah, kadang berputar-putar atau spiral, dan hemoragi pada kelopak mata. Selain itu, ada operkulum pada bagian dalam dan anus. Yang ke-14 ada penyakit merah atau motil Aeromonas septicemia. Penyebabnya yaitu Aeromonas hydrophila. Penyakit merah ini merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan air tawar. Meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada ikan air payau dan laut. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, dan penanganan yang kurang.
baik infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Serangannya bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkannya bisa mencapai 100%. Gejala klinisnya yaitu warna tubuh menjadi kusam atau gelap, nafsu makan menurun, kemudian mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasar dan ekses lendir, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, sisiknya juga lepas, luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Selain itu juga pada infeksi berat, perut menjadi lembek dan bengkak atau dropsy yang berisi cairan merah kekuningan. Kemudian ikan mati yang lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Kemudian yang ke-15 ada columnaris disease. Penyebabnya dari Flavobacterium columnari atau Vexibacterium columnar. Karakteristik patogennya yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang kecil, bergerak meluncur, dan terdapat di ekosistem air tawar. Sifat bakteri ini adalah berkelompok, membentuk kumpulan seperti kolom. Infeksi bakteri ini umumnya berkaitan dengan kondisi stres akibat fluktuasi suhu air yang ekstrim dan kualitas air yang buruk. Serangan sering terjadi pada kelompok ikan pasca transportasi. Sifat serangannya berbentuk seperti subakut akut apabila insang yang dominan sebagai target organ, maka ikan akan mati, lemas, dan kematian yang ditimbulkannya bisa mencapai 100%. Nah, selanjutnya adalah jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiselulor atau bersel banyak. Salah satu contoh jamur yang dapat kita pelajari yaitu 1. Apanomycosis atau Craphis plaque. Penyebabnya yaitu Apanomyces astachy. Nah, gejala klinisnya itu dia menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi otot-otot. Pada ekornya terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Nah, Zoospora Apanomyces astachy ini motilnya dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu air sangat berpengaruh pada kecepatan distribusi Apanomyces astachy. Suhu air yang lebih rendah dan terjadinya penurunan Zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Kemudian yang kedua ada Branchiomycosis demigrans. Penyebab utamanya Branchiomyces demigrans. Gejala klinisnya yaitu ikan menjadi lemah atau letargik dan kesulitan bernapas atau megap-megap. Nah, ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari dan hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Insangnya berwarna kecoklatan. Yang ketiga ada Branchiomycosis sanguinis. Penyebabnya yaitu Branchiomyces sanguinis. Gejala klinisnya bersifat perakut, akut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah dan insang biasanya juga mengalami nekrosis dan terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Kemudian yang keempat ada Epizootic Ulcerative Syndrome atau EUS. Penyebabnya yaitu Apanomyces invadans, sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar dan payau. Gejala klinisnya yaitu mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, peteci atau bintik merah pada permukaan tubuh,
kepala operculum, dan pangkal sirip renang, dan menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Kemudian adanya luka terbuka atau borok. Yang kelima ada sandpaper disease, swinging disease, dan ichthyoponosis. Penyebabnya yaitu Ichthyoponus hoveri, dan gejala klinisnya yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, dan organ bagian dalam dipenuhi hifa.